segala pujian penyembahan kami. Sebab Engkau Allah yang sangat baik. Hari ini kami ada karena berkat Tuhan. Terus Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Kami tidak akan pernah bisa hidup tanpa kebaikan Tuhan. Masa depan yang terbaik bisa menjadi milik kami ketika kebaikan dan anugerah Tuhan turun atas kami. Sampaikan firman-Mu, kami rindu mendengar dan bukan hanya menjadi pendengar, menjadi pelaku firman. Maka terobosan akan terjadi, kemenangan akan terjadi, mujizat keajaiban Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami siap terima firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati katakan amin. Saudara-saudara, bagi Allah kita yang luar biasa, silakan duduk dan berkat Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, kiranya berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus turun atas setiap saudara. Saya percaya bahwa hidup ini karena anugerah. Tanpa anugerah Tuhan maka kita tidak akan bisa hidup, bahkan yang terbaik pun tidak akan pernah menjadi milik kita. Kita bangga punya Allah seperti Yesus. Siapa yang percaya bahwa Yesus bisa memulihkan keadaan kita? Sorak-sorai bagi Allah kita. Ya saudara, siang ini saya sampaikan satu hal yang sangat penting saudara. Mungkin agak keras tapi ini baik untuk kita. Tentang langkah-langkah untuk mengalami kebaikan Tuhan. Ya, secara khusus dan spesial bagaimana kita bisa mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Yang spesial. Ya, saudara sekalian. Jadi Yesus waktu itu sedang berjalan menuju ke Galilea, pantai Galilea, Danau Galilea. Lalu kemudian saudara di tengah perjalanan seorang datang membawa seorang yang tuli dan juga yang bisu atau gagap. Dan meminta supaya Tuhan menumpangkan tangannya kepada orang tersebut. Kemudian Yesus memisahkan orang itu dari orang banyak sehingga sendirian. Kemudian Yesus mempergunakan jarinya untuk memasukkan jarinya ke dalam telinga orang tersebut. Meludah dan kemudian meraba lidah orang tersebut. Kemudian Yesus menengadah ke langit, saudara, menarik nafas. Lalu kemudian Yesus berkata, Efata, terbukalah. Maka terjadi apa? Orang itu bisa mendengar dan ikatan pada lidah tersebut terlepas sehingga dia bisa berbicara dengan baik. Yesus berpesan, jangan bilang kepada siapapun peristiwa ini. Tapi makin dilarang orang-orang makin menyebarkan berita yang sangat luar biasa tersebut. Dikatakan mereka semua yang di situ takjub dan tercengang dan berkata, Yesus menjadikan segala-galanya menjadi baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Coba tayangkan ayat-ayatnya supaya jelas. Ya, kita fokus kepada ayat yang ke-37 saja, saudara. Ini sangat penting sekali. Saya sudah menyampaikan semua ringkasan yang cukup detail, saudara. Jadi kita langsung lihat kepada ayat yang ke-37 sebagai ayat emas kita. Jadi peristiwa ini bagaimana Yesus dengan cara yang ajaib menyembuhkan orang yang tuli, yang bisu, saudara. Dengan cara yang sangat luar biasa. Saya percaya mujizat masih berlangsung sampai hari ini. Amin saudara, sorak-sorai bagi Allah kita yang besar. Yuk kita baca Markus 7 ayat 37, 2, 3. Mereka takjub dan tercengang dan apa? Berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Terus, yang tuli dijadikannya mendengar. Yang bisu dijadikannya berkata-kata. Pertanyaan fokus, ia menjadikan segala-galanya baik. Berapa banyak yang dijadikan baik oleh Yesus? Segala-galanya. Bukan sebagian, bukan seperempat. Saudara sekalian, bukan separuh. Semuanya, segala-galanya dibuat Yesus menjadi baik. Luar biasa, tanpa batas. Artinya seburuk apapun hidup seseorang, serusak apapun. Ya saudara, sebesar kehancuran apapun, kegagalan, kehancuran yang terjadi dalam hidup kita, Yesus bisa menjadikan segala-galanya menjadi baik. Amin saudara. Tidak ada yang sulit dan rumit bagi Yesus. Percaya dia bisa serusak apapun. Saudara sekalian, yang sedang terjadi, kehancuran, separah apapun, semustahil apapun, Yesus bisa membuat segala-galanya menjadi baik. Tanpa batas. Suami yang jahat, yang suka pukul istri, KDRT.
Saudara sekalian, suka nendang istri, suka tempeleng istri. Saudara sekalian, dibuat menjadi baik. Jadi kalau ada suami Kristen ke gereja setia, suka pukul istri, dia belum berjumpa dengan Yesus. Sebab perjumpaan dengan Yesus membuat segala-galanya menjadi baik. Suami yang jahat jadi baik. Istri yang cerewet suka mengeluh, menekan suami. Istri yang suka bertengkar, suka melabrak, suka ngentit duitnya suami. Saudara kalian, ketemu Yesus jadi baik. Amin saudara. Mertua yang cerewet, mertua yang ikut campur keluarga anaknya, menantunya. Buat pertengkaran, perpecahan, banyak masalah karena mertua, saudara sekalian. Mertua yang jumpa Yesus, dia bertobat menjadi baik, saudara. Menantu yang suka berbuat jahat pada mertua, kurang ajar, nggak sopan, ngelawan. Mertua, bicara buruk tentang mertuanya, ngerasani mertuanya. Jumpa Yesus jadi baik. Yesus menjadikan semuanya menjadi baik. Dalam Kristus segalanya menjadi baik, nggak ada yang buruk, nggak ada kejahatan, sedikit pun tidak ada unsur kejahatan apapun yang Yesus lakukan, semuanya menjadi baik. Firman Tuhan mengatakan dalam Pemazmur 136 ayat 126, 26 ayat, isinya sama. 1, Yesus itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi jelas cengli masuk akal karena Tuhan itu baik, untuk selama-lamanya kasih setianya untuk saudara dan saya, maka dia bisa menjadikan segala-galanya menjadi baik. Tidak ada yang buruk, jangan takut. Seburuk apapun hidup kita, separah apapun kondisi kita, segelap apapun tahun ini, Yesus bisa membuat menjadi baik. Tidak yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin saudara. Asal kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kita percaya kepada dia, ia bisa menjadikan semuanya baik. Indah dan cantik. Tidak ada yang terlalu jelek, yang buruk, yang hancur, yang tidak bisa diperbaiki. Kalau berjumpa dengan Yesus sepenuh hati sungguh-sungguh. Menyerahkan hidup kepada Yesus. Yesus menjadikan semuanya menjadi baik. Dikatakan orang-orang itu takjub dan tercengang. Apa takjub? Kagum, takjub, heran. Gak ada manusia yang bisa melakukan seperti Yesus. Orang yang tuli bisu, sembuh seketika. Mereka mengakui keilahian Yesus yang bukan manusia biasa. Tercengang. Tercengang itu melongo, blocking, gak bisa ngomong. Kalau saudara dan saya ketemu sama Yesus, berapa lama Anda jadi Kristen? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun? Apakah ada rasa takjub dan tercengang kepada Kristus? Kalau belum terjadi, saudara sekalian, kita belum berjumpa dengan Yesus. Sekalipun kita lahir di gereja, puluhan tahun di rumah Tuhan, kalau enggak jumpa sama Yesus sungguh-sungguh, berserah sama Yesus sungguh-sungguh, engkau tidak akan pernah mengalami takjub dan tercengang. Tapi berjumpa dengan Kristus, mungkin engkau cuma baru setahun, 2 tahun, 5 tahun. Tapi berjumpa pribadi dengan Yesus, saya percaya hidupmu penuh dengan rasa takjub dan tercengang. Karena Yesus bekerja dengan luar biasa. Mujizat, keajaiban terjadi, terobosan terjadi, dan kemenangan besar atas hidup kita terjadi setiap hari. Dan tahun ini menjadi tahun kemenangan untuk kita. Sorak-sorai bahagialah kita. Lalu bagaimana kita bisa mengalami kebaikan Tuhan? Secara spesial, aspek apa saja Allah bekerja sama dengan kita. Kita harus sediakan hati kita, wadahnya. Kita harus sediakan embernya. Kalau tidak, berkat dicurahkan banyak dari sorga. Tidak sampai untuk kita. Jadi kita paling penting itu adalah sediakan diri kita, hati kita. Kalau tidak, semua berkat turun itu tidak ada gunanya. Jadi apa yang kita lakukan? Yang pertama, saudara. Dipisahkan dari orang banyak. Dipisahkan dari orang banyak. Maaf ya, Pak Gimana? Di Markus 7 ayat 33. Yuk kita baca, 2, 3. Dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak. Yesus memisahkan diri dari orang banyak. Jadi hal yang pertama untuk alami kebaikan Tuhan, saudara sekalian, kita
harus memisahkan diri dari orang banyak. Terpisah, memisahkan diri. Harus terjadi pemisahan dalam hidup kita. Nggak bisa campur aduk. Ya, rohani dicampur dengan dosa, kesalahan, kejahatan, saudara. Itu tidak akan mendatangkan berkat Tuhan. Jadi nggak bisa hidup kita campur baur dengan kesucian, kerohanian, pujian, penyembahan. Sekaligus kita melakukan dosa, kesalahan, kejahatan. Dan ini tidak akan mendatangkan spesial berkat Tuhan yang khusus, saudara. Harus terjadi inspiration. Pendeta Yeremia Rim almarhum, dia mengatakan dengan jelas, terjadilah pemisahan, dipisahkan. Tidak boleh campur aduk, campur baur. Antara hidup suci kudus dengan dosa kesalahan. Kita kan pengusaha, Pak, mana bisa nggak bohong? Tidak bisa. Tuhan akan memberkati orang yang jujur dan benar. Amin, saudara. Tidak usah dicampur-campur. Minggu nyembah Tuhan, wah kayak malaikat. Senin sampai Sabtu buat dosa. Tisani, tipu sana sini, bohong, ngelabrak orang, bicara buruk tentang orang lain. Ini tidak bisa dicampur aduk seperti ini, saudara. Dan itu sebabnya kenapa puluhan tahun jadi orang Kristen nggak ada lompatan, nggak ada sukacita, nggak ada kebahagiaan. Kenapa? Hidupnya campur baur, saudara. Kita memang ada dalam dunia, tapi kita nggak boleh duniawi. Kita dalam dunia, tapi dunia tidak boleh ada dalam hati kita. Kita bisa dalam Mesir, Mesir gambaran dunia. Tapi Mesir tidak boleh ada dalam diri kita. Tidak boleh. Harus terjadi separation, pemisahan yang total. Yesaya 59 ayat 2 dikatakan yang menjadi pemisah antara engkau dan aku, kata Tuhan, adalah segala kejahatanmu yang membuat aku menyembunyikan wajahku dan tidak mendengar doamu, adalah segala dosa-dosamu. Jadi kalau hidup kita penuh dengan kejahatan dan dosa, mana mungkin kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang spesial bisa turun dalam hidup kita. Hidupnya sembarangan, 7-Eleven, kumpul kebo, ya, tidur sama-sama, kemudian ke gereja, Pak Pendeta tolong saya diberkati. Mana bisa, Tuhan memberkati. Pernikahan suci kudus gak bisa dilakukan. Hidupnya koruptor, bisnisnya kacau, suka nipu, gak bener ngomongnya. Saudara, minta diberkati, gak bisa dicampur aduk. Harus terjadi separation. Dipisahkan. Jangan Kristen menjadi Kristen babi. Disucikan, dikuduskan, masuk kubangan lagi. Langganan dalam dosa yang sama. Ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini membuat kenapa terobosan tidak terjadi. Kenapa pemulihan tidak terjadi. Kita campur aduk hidupnya, saudara. Ini yang paling berbahaya. Kalau perlu kita mesti pisah dengan teman lama, booking lama, yang merusak hidup kita. Teman bisnis kita yang kacau, yang gak karu-karuan. Tidak apa-apa. Saudara sekalian, Tuhan pasti memberkati saudara. Pikiran yang lama, gaya hidup yang lama, dosa yang lama, buang. Ya saudara, supaya apa? Supaya pemulihan itu terjadi. Dan tahun ini berkat Tuhan mengalir atas hidup kita. Sorak-sorai bagilah kita. Saudara, Lot tidak mau pisah dari Sodom Gomora. Dia pilih, saudara, lembah Yordan seperti taman Tuhan. Saudara. Di sana campur baur dengan orang-orang yang jahat. Tidak mau keluar dari Sodom Gomora. Saudara, istrinya jadi tiang garam, keluarganya hancur. Beda dengan orang Israel yang ada di Goshen. Dipisahkan dari Mesir. Memang Goshen itu bagian Mesir. Tapi di Goshen orang Kristen itu dilindungi Tuhan. Di tempat itu pisah dari Mesir, saudara. Sehingga tulah, kejahatan, apapun tidak terjadi di Goshen. Perlindungan penyertaan Tuhan ada. Kenapa? Ada separation, ada pemisahan. Kalau hidupmu dan hidupku ada pemisahan, saya percaya surga akan turun dalam bisnismu. Pekerjaanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati Tuhan. Hidup kita nggak boleh berlumpuran dengan dosa. Tuhan akan berkati kita. Saudara sekalian, ada seorang pengusaha yang kaya raya luar biasa. Hidupnya susah, seret, berantem terus. Datang pada hamba Tuhan. Ternyata dia simpan sekitar 5 keris. Saudara. Ini anak Tuhan. Keris pertama untuk perkelahian supaya menang. Yang kedua untuk pesugihan. Yang ketiga untuk melakukan hal-hal yang buruk. Dan keris-keris berikutnya begitu banyak yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan tidak heran hidupnya tidak dipulihkan. Uangnya banyak. Tapi tidak ada sukacita kebahagiaan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Harus dipisahkan dari orang banyak. Kebanyakan orang dari dunia ini. Yang setuju katakan amin. Yang kedua saudara. Lihat.
ayat 33 kita baca dengan suara keras, 2, 3. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka apa? Sendirian, berhenti situ. Sehingga mereka sendirian. Artinya apa, saudara sekalian? Jadi orang itu hanya, saudara sekalian, bersama dengan Yesus, cuman dengan Yesus sendirian. Face to face. Tidak akan diwakilkan. Harus ketemu langsung secara pribadi. Tidak boleh diwakili. Pertobatan itu juga, saudara, tidak bisa. Terima Yesus cuman sekali. Pertobatan harus setiap saat, setiap hari. Harus kita lakukan. Dan ini nggak bisa diwakilkan. Pertobatan misalnya, Pak, tolong Pak, istrinya, doakan suami saya, anak-anak, supaya bertobat. Bapak kan dekat sama Tuhan, pasti Tuhan dengar doa Pak Pendeta. Hamba Tuhan, ayo doakan. Suami saya ini nggak mau Pak ke gereja, nggak mau bertobat. Doakan supaya datang kepada Tuhan. Saudara sekalian, sejak kapan pendeta hamba Tuhan jadi calo? Nggak bisa. Ya, minta didoakan bertobat, oke. Pertobatan itu pribadi, saudara. Ada 3 hal yang tidak bisa diwakilkan. Kawin, tidak bisa diwakilkan. Orang nikah kok diwakilkan. Kebel temannya. Tolong ya, wakili aku. Ada pemberkatan di gereja. Aku mesti nikah. Diberkati di situ. Tapi ini servis mobil nggak selesai. Tolong kamu wakili jadi mempelai pria. Lucu loh kalian. Ya. Kalau dia berangkat temennya, itu mempelai wanita kan kaget. Kese ini kok beda. Ini kok lucu, kok aneh. Diwakilkan. Mempelai wanita mewakilkan kepada orang lain. Aku lagi masak buat roti kue. Nek tak tinggal rusak roti ini. Kamu wakili aku ya jadi mempelai wanita. Tak bisa. Kawin tidak bisa diwakilkan. Mati tidak bisa diwakilkan. Ya, tolong wakilono. Aku tidak mau wakil. Kamu yang mati di sini. Loh, kontraknya masing-masing. Gak bisa diwakilkan mati itu. Bertobat terima Yesus. Juga gak bisa diwakilkan. Wah, mama aja yang ke gereja. Aku nggak perlu, itu kolektornya perpuluhan tak kirim. Ya pokoknya mama sungguh sama Tuhan, nggak apa-apa. Papa nggak melarang. Tobat sungguh-sungguh. Nanti kalau mama sungguh-sungguh kan aku dapat diskon, dosaku diskon sama Tuhan. Enak banget, saudara. Nanti ke surga, tak nuntut mama. Kan ada free pass surga nanti. Saudara sekali, nggak bisa. Ke gereja juga nggak bisa wakilkan. Suaminya, istrinya, anak orang tua diwakili. Nggak bisa datang. Ada berkat korporat di sini. Saudara sekalian, nggak bisa diwakilkan. Nyanyi tepuk tangan. Nggak bisa diwakilkan. Itu sebabnya kenapa banyak orang ke gereja mewakilkan pujian penyembahan pada WL-nya, singernya. WL singer nyanyi sungguh-sungguh. Dan beberapa jemaat cuma nonton kiri kanan kayak bedes ketulup. Kiri kanan. Kenapa? Dia berpikir ibadah itu pujiannya diwakilkan. Tidak bisa. Siapa yang mau diberkati? Kita. Kita harus memuji Tuhan sungguh-sungguh. Jangan toleh kiri kanan. Di sini tidak ada, saudara. Amin. Loh, tidak amin. Berarti ada, saudara. Ya, ada orang ke gereja cuma lihat kiri kanan. Banyak. Saya lihat banyak tempat. 1-2 orang diem. Gak ngerti mikirin apa. Mikirin utang apa gak ngerti. Kiri kanan gitu. Tidak bisa. Jadi gak bisa diwakilkan. Jadi hal yang kedua. Untuk alami kebaikan Tuhan. Yesus menjadikan semuanya baik. Kita harus face to face dengan Yesus. Baru kebaikan Tuhan akan turun dengan ajaib dan luar biasa. Siapa setuju Tuhan Yesus baik? Tepuk tangan bagilah kita. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga. Ya. Dikatakan apa pada ayat 33? Ia memasukkan, apa saudara? Jari-jarinya ke telinga orang itu kok. Dimasukkan jarinya ke telinga, kok enggak ke hidung, ke mulut, pegang kepala atau pundak. Kenapa? Yesus membersihkan telinga orang itu. Kita harus membersihkan, memberikan kesempatan Yesus membersihkan telinga kita dengan firman-Nya yang kudus, kebenarannya yang luar biasa. Dengan mendengar firman terus-menerus, instan, konsisten, terus-menerus. Dengar firman, imanmu tumbuh, muncul, kamu jadi Kristen yang kuat, bisa menghadapi masalah, persoalan, bisa jadi orang Kristen yang hebat karena imannya muncul. Janji Tuhan bisa turun dan kebaikan Tuhan diberikan. Kenapa? Imannya muncul.
Bagaimana kita bisa mengalami iman muncul? Jarang dengar firman. Seminggu sekali, saudara kalian. Mana mungkin sehari aja makan 1 kali lemes. Seminggu makan sekali makan firman. Makanya baca firman Tuhan itu yang keras. Bukan dalam hati. Dalam hati saja. Ngomong, kenapa? Dengar. Dengar iman kita muncul dan tumbuh. Kita baca next Roma 10:17 dengan suara kuat. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin saudara. Jadi iman muncul timbul pendengaran oleh firman. Hari ini ambil keputusan, saya benari dengar firman. Imannya muncul. Jadi kuat, hebat, mengerti, penuh hikmat. Dan kebaikan Tuhan. Yesus menjadikan semuanya menjadi baik. Tanpa iman tidak berkenan. Ya. Tanpa iman mustahil, berdosa. Jadi iman sangat penting. Dan iman tumbuh. Berikan telinga kita diajar, dididik firman Tuhan. Ya, saudara sekalian. Jangan dipakai yang negatif. Next, Yakobus 1:6-8. Yuk kita baca 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yang 7 katakan amin. Kalau doa minta harus dengan iman, tidak boleh bimbang. Orang bimbang itu tidak beriman. Tetap. Dan orang yang bimbang tidak beriman, seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Jangan berpikir mengira doanya didengar. Itu sebabnya kenapa? Puluhan tahun berdoa. Tidak didengar. Ke gereja nggak didengar. Kenapa? Nggak pakai iman. Saya ke gereja Pak, sering doa. Ada iman nggak? Nggak ada. Gimana punya bisa iman? Sering dengar firman. Baca firman Tuhan. Penuhi dengan firman. Hidupmu akan luar biasa. Berkatnya luar biasa. Dan surga yang luar biasa juga menjadi milik saudara. Sorak-sorai bagi Allah saudara. Penting. Jadi jangan pergunakan telinga kita, saudara sekalian, untuk gosip. Kalau kita dipakai, senang dengan gosip. Tambah lama makin menyenangkan. Saudara. Iman kita keracunan, saudara. Tempat gosip yang populer, ya enggak semua. Tap salon. Itu, dipotong rambutnya, mulutnya ngomong kiri kanan. Ngerasain orang, gosip. Saudara. Enggak benar itu. Ke gereja, pelayanan lagi, saudara. Rusak ini, saudara. Apalagi, saudara, sedekap salon, arisan. Paling enak itu. Jaga anak, jemput anak di sekolah. Wah, paling mantap itu, saudara. Yang paling akhir, komsel. Firman, kebenaran, setelah itu, nyerocos, ngerasain orang. Gunakan telinga kita bukan yang negatif. Kita ambil keputusan. Katakan, telingaku ini bukan untuk hal yang negatif. Yang buruk. Hal yang positif, firman, kebenaran, hal-hal yang luar biasa untuk telingaku. Tapi yang negatif bukan untuk telingaku. Telingaku ini bukan tong sampah. Buang tempat yang lain. Jangan dibuang ke tempat ini. Lah itu saudara. Saya percaya kebaikan Tuhan pasti terjadi. Yesus menjadikan segalanya baik. Amin saudara. Yang keempat. Langkah atau aspek keempat. Dikatakan apa saudara? Pada ayat 33. Yaitu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu, saudara. Lain. Memang disebutkan bahwa Yesus meludahin orang itu tubuhnya. Tidak. Tapi Yesus meludah. Saya berpikir dia meludah ke tangan kemudian dirabahkan ke lidah orang yang sakit itu. Tapi tetap meludah. Dan biasanya orang yang cacat yang gampang tersinggung, saudara. Saya sangat berpikir, Yesus ini kok main ludah-ludahan ya. Kok jorok ya. Kenapa pakai ludah-ludah sempat lakukan itu? Saya sempat mikir kok nggak pakai yang lain, kok pakai ludah gitu, saudara. Tapi ternyata memang ini metode, saudara, dari Yesus. Bukan karena ludah Yesus sakti, mandraguna, luar biasa. Tidak. Kalau ludah Yesus itu hebat, luar biasa, maka orang datang bawa botol, bawa ember, dijual. Ayo Yesus meludah yang banyak. Ya, orang-orang masukin ke botol, ini loh, ayah ludah Yesus asli, diskon. Enggak, saudara. Ini metode, bukan ludahnya.
Tapi jangan semua orang pakai seperti ini, tidak benar itu kalau nggak disuruh Tuhan. Sama seperti seorang pemuda lulusan sekolah Alkitab si muda, KKR. Semangat, tantangan, altar call ke depan. Nggak terjadi apa-apa. Hilang akal, bisa kayak luda. Ayo deket. Dia kumpulkan mulutnya, umi. Ludanya dikumpulkan, saudara, di mulutnya. Cuh. Semua yang datang itu basah kuyup, saudara. Tapi nggak ada yang sembuh. Saudara. Kenapa? Ikut-ikutan, niru-niru. Dan banyak orang seperti ini, saudara. Tiru-tiru. Saudara sekalian, kita lihat ini. Saya katakan kembali, orang cacat itu gampang tersinggung. Dan biasanya orang yang mudah tersinggung itu orang yang sombong. Tapi orang ini beda. Dia nggak marah, nggak lari. Dan alami keajaiban. Disembuhkan dengan luar biasa. Kerendahan hati itu berkat yang luar biasa. Akan kita alami Tuhan bekerja pada orang yang rendah hati. Amin, saudara. Sama seperti perempuan Siro-Venesia, saudara. Yang anaknya perempuan kerasukan setan menderita datang kepada Yesus. Saudara sekalian. Tapi yang terjadi justru Yesus mengatakan dengan dingin, saudara. Tidak pantas dan tidak layak memberikan roti untuk anak kepada melemparkan kepada anjing. Kamu tuh anjing. Padahal sementara ibu ini bisa di rumah, saudara sekalian, dipanggil sebutan si cantik, si manis, itu dianjing-anjing. Tapi dia mengatakan, benar Tuhan. Tapi bukankah anjing itu makan rempah-rempah dari meja tuannya? Wow. Saudara sekalian, apa respon dari Yesus? Sangat luar biasa. Mother dengan lembut. Ibu, ya, pergilah. Setan itu sudah keluar. Dia pulang. Dan anaknya itu sudah terbebas dari setan tersebut. Kapan terjadi? Kerendahan hati. Makin rendah hati kita, saudara, makin diberkati. Orang yang sombong, yang congkak, musuhnya Tuhan, dihancurkan. Ada seorang mengatakan, kenapa berkat saya ini kok berhenti, mulai seret? Karena mulai sombong, saudara. Orang yang sombong itu dihancurkan Tuhan, rendah hati diangkat Tuhan pada waktunya. Lihat air itu mengalir ke tempat yang rendah. Makin rendah tempat itu, makin deras airnya. Seperti air terjun. Kenapa kok deras? Tempat di bawah itu sangat rendah. Hatimu rendah hati. Tuhan, aku tidak bisa tanpa Engkau. Aku perlu Tuhan Yesus. Saya percaya ekonomimu akan diberkati Tuhan. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Tokomu, pabrikmu, usahamu diberkati Tuhan. Dan aku rendah hati. Amin, saudara. Yang terakhir, langkah kelima. Yesus menengadah ke langit. Efata. Yesus menengadah ke langit, menarik nafas, saudara. Lalu berkata, Efata artinya terbukalah. Dan terbukalah. Apa, saudara? Telinga orang itu. Dan seketika itu juga terlepaslah pengikat lidah orang tersebut. Ya, dia bisa berbicara Pak, dengan baik. Saudara sekalian, kok dikatakan terlepaslah? Apakah lidah orang itu diikat rafia? Atau karet? Atau benang? Tidak, ini kiasan, saudara. Banyak orang yang lidahnya terikat. Sehingga perkataan yang keluar itu perkataan yang sesat, yang salah, kutukan. Menghakimi, menyalahkan orang lain, memojokkan orang lain. Negatif, saudara. Hal-hal yang buruk ini disampaikan. Dilepaskan, ganti perkataan-perkataan hidup kekal. Kebenaran firman, memberkati orang lain. Mendoakan orang lain, bicara positif. As you say, as you are. Yang kau katakan itu yang akan terjadi. Karena Tuhan memegang perkataan kita. Dengan perkataan kita, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Perkataan kita membuat Anda hidup atau mati. Kalau engkau mau hidup, perkataan yang baik. Kebenaran firman, hal yang oke, yang bagus. Katakan, engkau akan hidup. Perkataanmu itu jahat, engkau akan mati. Hidup dan mati dikuasai lidah. Dengan perkataanmu kamu dibenarkan. Dengan perkataanmu engkau akan dihukum. Jadi jangan sembarangan. Semua ikatan-ikatan di lidah kita yang suka ngawur ngomongnya. Anjing kamu, goblok kamu. Berhenti. Anakmu jadi bodoh, jadi goblok, jadi anjing, saudara. Kita yang susah. Amin, saudara. Sampaikan kata-kata iman yang benar, saudara. Perempuan 12 tahun itu menderita luar biasa, jadi miskin, pendarahan, saudara. Perkataannya luar biasa. Asal ku pegang
kujama, ujung, jumbai, jubah Yesus, aku sembuh. Alami kesembuhan. Yesus katakan, kagum mengatakan, saudara sekalian, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ada 3 berkat, statusnya jadi anak. Disembuhkan fisiknya, keselamatan terjadi. Saudara, hari ini engkau tahu persis firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Saya berdoa, Pak Gembala berdoa, kita percaya bahwa sepanjang tahun penuh dengan berkat. Kebaikan Tuhan, Yesus menjadikan segala-galanya yang baik. Tepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Amin. Mari kita lakukan Bapak Ibu penyelenggaraan kudus ini dengan penuh makna. Bahwa roti adalah lambang dari tubuh Kristus. Dan anggur adalah lambang dari darah Kristus. Dengan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus berkorban di atas kayu salib. Untuk menebus dosa kesalahan kita. Bahkan kutuk kita dan segala penyakit kita. Mari sebelum kita lakukan, mari kita cross check. Kita layakkan diri kita masing-masing. Mungkin sekiranya ada hal yang belum layak. Mari kita layakkan dengan waktu yang singkat. Haleluya. Ada yang sudah siap. Mari angkatlah roti tinggi-tinggi. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu. Semua mengucap syukur. Musik menyembah Tuhan langsung. Semua kita menyembah Tuhan, mengucap syukur bagi kebaikannya. Dia sudah berkorban dengan tubuh dan darah. Dan sudah dibuktikan di kayu salib Bapak Ibu. Untuk menebus setiap kesalahan kita, untuk kita. Mari semua bersyukur. Angkatlah suaramu. Orang pasti ada lalala. Orang pasti karalala masih ada. Oh, kami bersyukur ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat kebaikan. Lepaskan kami kepadamu Tuhan. Oh, kau berkati kami. Sebab tiada yang lain Yesus. Oh, kau lepaskan setiap dosa kami. Kau lepaskan setiap kesalahan kami. Oh, terima kasih. Engkau baik Tuhan, dalam segala hal Engkau baik bagiku, bagi hidupku. Haleluya.
terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan ya Tuhan. Tinggallah dalam hati kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Roh Kudus. Happy Sunday, God bless you.